Halo, selamat datang di channel Berbagi Pengetahuan. Di video kali ini, kita akan membahas hewan dengan skill teamwork terbaik. Di dunia ini, yang terbugar akan bertahan, atau yang terkuat akan melahap yang lemah. Itulah, sintasan yang terbugar, paham seleksi alam dari Charles Darwin. Memang, beberapa makhluk yang berukuran besar dan buas dapat mempertahankan dirinya. Tidak harus jadi yang terkuat, ternyata beberapa makhluk malah mengandalkan kerjasama untuk tetap bertahan di kondisi-kondisi ekstrim. Seringkali, makhluk-makhluk ini dijadikan contoh oleh para motivator. Dan berikut hewan dengan kemampuan teamwork terbaik. 1. Semut. Hewan kecil satu ini adalah simbol dari teamwork. Semut adalah hewan yang kemampuan kerjasama timnya dielu-elukan oleh manusia. Pujangga zaman dulu pun sering mengingatkan manusia pada kerajinan dan kerja sama koloni semut. Menariknya, saat mengangkut makanan ke sarang, semut bergotong royong dan tidak meninggalkan kawanannya saat menghadapi rintangan atau beban berat. Menurut sebuah penelitian berjudul, The Physics of Cooperative Transport in Groups of Ants, pada 2015 oleh Weizmann Institute of Science di Rehovot, Israel, semut-semut crazy longhorn dapat mengangkat objek yang lebih besar dari ukuran tubuh mereka bersama-sama, dipimpin oleh satu ekor semut. Saat menghadapi rintangan, mereka mampu berganti formasi dengan sigap. Lebih mengagumkannya lagi, saat beban benar-benar berat, semut pemimpin kemudian ikut mengangkat beban. Meskipun gerakan mereka melambat karena tidak ada yang memimpin, hal tersebut menunjukkan betapa semut amat menjunjung tinggi kerjasama. 2. Angsa Kanada. Manusia takut mengambil inisiatif karena parno dan takut disalahkan. Belajarlah dari angsa Kanada. Selain memiliki solidaritas tinggi, hewan ini tidak takut mengambil inisiatif menggantikan pemimpin di saat sudah tidak memungkinkan. Dilansir dari situs Emerald Insight, tim manajemen dari Meyer Training dan Consulting pada 2005 merilis studi kerjasama pada angsa Kanada, Leadership Lessons from Canada GIS. Kawanan angsa Kanada bermigrasi dalam formasi V, efektif untuk menempuh jarak sejauh 70% dibandingkan terbang sendiri. Saat pemimpin formasi terlihat tidak fit, salah satu angsa Kanada di formasi akan langsung menggantikan posisinya, sementara, sang angsa yang sakit akan turun formasi. Jika ada satu angsa yang jatuh karena sakit atau terluka, maka dua angsa keluar dari formasi dan menemaninya hingga sehat atau mati. 3. Lebah. Kerja sama yang tidak terstruktur justru menghambat produktivitas. Selain semut, lebah madu adalah serangga lain yang pola kerja samanya dijadikan contoh oleh manusia selain memanen madunya. Namun, kerjasama saja tidak cukup bagi lebah madu, mereka ingin kerjasama yang terstruktur. Setiap lebah memiliki tugas masing-masing. Dilansir dari Mid-Atlantic Apiculture Research and Extension Consortium, dari sebanyak 60.000 lebah madu di sarang, semuanya memiliki peran masing-masing, dari ratu, lebah jantan, lebah pekerja, hingga lebah petelur. Seluruh peran tersebut menjamin kelangsungan sarang lebah dan generasinya. 4. Lumba-lumba. Apa yang membuat kerjasama lengkap satu sama lain? Yaitu komunikasi. Tanpa komunikasi, kerjasama akan jalan di tempat. Bayangkan jika satu tim diam saja, bisa runyam. Untuk mengetahui komunikasi yang benar, maka patutlah manusia belajar dari lumba-lumba. Berburu dalam kawanan, bagaimana lumba-lumba berkomunikasi satu sama lain. Dilansir dari situs Dolphins World, lumba-lumba memiliki cara komunikasi mereka sendiri, yaitu dengan siulan dan bunyi klik yang khas. Jika bunyi klik dihasilkan untuk ekolokasi, siulan khas lumba-lumba ditujukan untuk kawanan lainnya, terutama bila mereka sedang dalam bahaya. Selain bunyi, lumba-lumba juga memiliki gestur khas dan sentuhan sirip dan ekor yang menjadi kode untuk kawanan lumba-lumba lainnya. 5. Serigala. Serigala seringkali dianggap makhluk penyendiri. Makanya, terdapat ungkapan lone wolf dalam bahasa Inggris. Padahal, sebenarnya, serigala adalah makhluk dengan kerjasama yang patut dicontoh manusia. Bukan rahasia jika serigala tidak pernah berburu sendiri. Menurut situs Wolf Country, kawanan serigala berisi 8 hingga 15 serigala terbagi dalam strata sosial yang dipimpin oleh pejantan alfa. Namun, para peneliti bukan tertarik pada strata sosial pada kawanannya,
melainkan pada lolongan serigala yang khas. Bukan hanya satu arti, lolongan serigala sebenarnya memiliki banyak arti dan bukan hanya kesedihan saja seperti yang ditampilkan di film-film. Para peneliti mencatat bahwa serigala juga melolong untuk mempererat kebersamaan. Seperti sedang bernyanyi, serigala melolong dengan nada dan intonasi berbeda. Nyanyian tersebut juga bermaksud untuk menipu predator lain. 6. Dubuk tutul. Dikenal sebagai hewan yang suka tertawa, ternyata dubuk memiliki kemampuan problem-solving tim yang setara atau lebih dari simpanse. Sebuah penelitian gabungan dari Duke University dan University of California pada 2009 berjudul Cooperative Problem Solving in a Social Carnivore membuktikan bahwa dubuk tutul mengerti cara memecahkan masalah secara cepat, yaitu dengan kerja sama. Berbeda dengan primata yang membutuhkan pelatihan intensif, dubuk tutul dikatakan memiliki naluri untuk langsung bekerja sama. Dalam penelitian yang dimuat di jurnal Animal Behavior tersebut, hanya butuh 2 menit saja dan dubuk tutul langsung mengerti serta bekerja sama dengan pasangannya agar dapat mendapatkan makanan. Itulah beberapa hewan yang dapat kamu jadikan contoh kerjasama yang baik dan benar. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton.